أخيرا جاءوا. سنعرف عددهم. جيش كثير، 3000 فيهم مئات الفرسان. قهرناهم في بدر. جاءوا ليظهروا لبدر. اذهبوا وأعدوا سلاحكم. نمشي على النمارق والدر في المخانق. حمزة هناك، هل تراه؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Karpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah perang Uhud di zaman Rasulullah SAW yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Apa yang dimaksud perang Uhud? Perang Uhud adalah pembalasan dendam kaum Quraisy atas kekalahan mereka dari kaum muslimin di perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Sesuai dengan namanya, perang Uhud terjadi di kaki Gunung Uhud. Uhud sendiri merupakan nama sebuah gunung yang terletak di sebuah kota Madinah. Jaraknya sekitar 3 mil dari kota itu. Kemudian mereka kaum kafir Quraisy membalaskan dendamnya di perang Uhud yang berlangsung pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah atau tanggal 23 Maret 625 Masehi di Madinah. Perang ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah peperangan Badar berlangsung. Namun kendati demikian, perang Uhud tidak hanya menjadikan ajang balas dendam bagi kaum kafir Quraisy di medan pertempuran, namun juga kekecewaan kaum kafir Quraisy terhadap popularitas Islam dan perkembangan kaum muslimin yang begitu pesat di kawasan Madinah ketika itu. Sementara itu, tentara kaum kafir Quraisy bergerak menuju kota Madinah sambil membawa Tuhan mereka yang paling besar, yaitu yang bernama Hubal, dan diiringi perempuan-perempuan penyanyi. Sementara itu, dari kalangan kaum muslimin dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW mengerahkan setidaknya 1000 tentara yang juga dipimpin olehnya langsung. Adapun rincian jumlah pasukan kaum kafir Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berkendaraan unta lengkap dengan baju besinya dan perlengkapan tempur, dan sisanya adalah pemanah serta pasukan pejalan kaki atau biasa disebut dengan infanteri. Adapun pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW membawa kurang lebih 1000 pasukan gabungan dari orang-orang Madinah. Akan tetapi sebanyak 300 orang yang merupakan orang-orang munafik mundur dan menarik diri dari peperangan. Golongan munafik tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW bermusyawarah membahas strategi di perang Uhud. Lalu disepakati pasukan kaum muslimin akan berperang di luar kota Madinah demi keamanan warga di sana. Kemudian Rasulullah SAW mulai menempatkan pasukan kaum muslimin di bawah kaki bukit Uhud di bagian barat. Saat itu keadaan pasukan kaum muslimin berada dalam formasi yang sangat kompak. Strategi yang sangat baik diterapkan Rasulullah SAW dengan meletakkan sayap kanan pasukan muslimin berada di kaki bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada di kaki bukit Ainain yang tingginya 40 kaki dan panjangnya 500 kaki,
Sayap kanan pasukan muslimin akan jauh lebih aman karena terlindung oleh bukit Uhud. Sedangkan sayap kirinya berada dalam bahaya karena musuh bisa saja memutar bukit Ainain dan menyerangnya dari belakang. Untuk mengatasinya, Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanah di bukit Ainain di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair dengan perintah yang sangat tegas dan jelas, yaitu gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh, jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kami aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami. Itulah pesan Amir pemimpin pasukan mereka. Adapun pasukan kaum muslimin bertujuan untuk mengeksploitasi kelebihan pasukan kaum muslimin, yaitu keberanian dan keahlian tempur mereka. Selain itu juga meniadakan kekuatan musuh karena jumlah pasukan musuh yang begitu banyak dibandingkan kaum muslimin. Adapun kaum muslimin hanya memiliki 2 ekor kuda tempur saja, salah satunya yang dipakai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan Abu Sufyan lebih memilih pertempuran terbuka yang dimana dia mampu bermanuver ke bagian samping dan belakang pasukan kaum muslimin dan mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengepung kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah SAW mencegah hal ini terjadi dan memaksa Abu Sufyan bertempur di front yang sangat terbatas, di mana kavaleri dan infanterinya tidak terlalu berguna dalam keadaan demikian. Juga patut dicatat bahwa pasukan kaum muslimin sebetulnya menghadap Madinah dan bagian belakangnya menghadap Bukit Uhud, dan jalan ke kota Madinah sangat terbuka bagi kaum kafir Quraisy. Ketika perang sedang berkecamuk, Nabi Muhammad SAW pun mengalami luka yang cukup parah dari serangan musuh. Utsbah bin Abi Waqqas melemparkan potongan besi sehingga mengenai wajah Nabi besar Muhammad SAW, hingga wajah beliau pun terluka dan menyebabkan salah satu gigi depan beliau pun patah. Kemudian pipi Nabi besar Muhammad SAW juga terkena lemparan 2 potong besi yang berasal dari kaitan baju rantai oleh Abu Qama'ah. Kuatnya lemparan itu membuat besi masuk dan menembus ke bagian dalam pipi beliau. Melihat itu, Hatib bin Abi Balta'ah kemudian mengejar dan membunuh Utbah. Tidak hanya itu, Abdullah bin Syihab juga melemparkan batu dengan keras ke arah Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dahinya luka parah dan giginya pecah masuk menembus daging bibir beliau. Abu Ubaidah bin Jarrah lantas berupaya mencabut 2 potong besi dari kaitan baju rantai yang menembus pipi Rasulullah SAW. Namun ketika besi itu dicabut, 2 gigi Abu Ubaidah ikut patah. Para sahabat yang lainnya pun bersikeras melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh yang bertubi-tubi. Dengan semangat dan strategi dari Rasulullah SAW yang sangat baik, maka dengan posisi itulah tentara muslimin dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah, sehingga pasukan kaum kafir Quraisy berlarian dan meninggalkan banyak harta dan juga senjata mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin. Rupanya hal ini membuat pasukan muslimin lengah. Pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka karena mengira perang telah berakhir, sehingga mereka turun dan meninggalkan perintah dari pemimpin mereka. Sementara panglima pasukan berkuda kaum kafir Quraisy, yaitu Khalid bin Walid, memanfaatkan kesempatan dalam kelengahan tentara kaum muslimin. Ia menyusun strategi dan berbalik menyerang pasukan kaum muslimin serta merebut harta yang ditinggalkannya.
Tentara kaum kafir Quraisy juga menyerang pasukan muslimin dari arah belakang. Akibatnya, pasukan muslimin terpukul mundur. Kekalahan pada perang Uhud ini menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin agar senantiasa tunduk dan patuh pada perintah pemimpin mereka. Dalam kitab-kitab tarikh menurut riwayat Ibnu Hisham dalam surahnya disebutkan, tentara kaum muslimin yang gugur dalam perang Uhud berjumlah sekitar 70 orang. Salah satu dari golongan muhajirin yang wafat sekaligus merupakan paman Rasulullah SAW, yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Para syuhada yang gugur dalam perang ini dikuburkan di lokasi perang di Gunung Uhud. Perang Uhud juga mencatat adanya keterlibatan kaum perempuan. Disebutkan perempuan dari tentara kaum muslimin ikut berperang dan membantu dalam mengambilkan air minum, menyediakan makanan, serta membuat obat-obatan bagi tentara yang terluka. Di antara mereka adalah Syaidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, dan juga Syaidah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Kemudian ada juga yang ikut Sofiyah, ibu dari Zubair, dan saudara Hamzah, Ummu Sulaim, ibu dari Anas. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari perang Uhud, diantaranya yang pertama, hendaklah kaum muslimin tetap kompak mengikuti arahan pemimpin dan ulama-ulama. Kemudian yang kedua, jangan tergiur dengan godaan harta sehingga melanggar perintah syariat. Kemudian yang ketiga, sikap Nabi Muhammad SAW memaafkan pasukan pemanah harus menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk menjadikan sahabat muslim semua sahabat kita. Sekian kisah singkat perang Uhud, kurang lebihnya mohon maaf apabila teman-teman mendapati kisah-kisah yang kurang valid atau mungkin ada kesalahan. Silahkan tulis di komen, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النصر نصرك يا خالد. لا يزال هناك، ولكن ثارنا لبدر. لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد. إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه وندفع ثمنا غاليا. يا محمد أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. قولوا هبل يقول الرسول الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. العزى لنا ولا عزى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أخي، عمي، هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك. وحشي، مزق مزق، أريدك بك.